Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sambirjo ataupun yang mewakili dari WKS 3, yang terhormat rekan-rekan guru produktif otomotif di SMK Negeri 1 Sambirjo jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam acara yaitu pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di ruangan lab TBSM dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang mana telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti, menghadiri pada acara yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini untuk tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 11. Langsung saja, Nah, di sini kami akan memaparkan untuk budaya positif. Akan tetapi, biasanya dari pengimbasan ini semua guru bertanya-tanya kegiatan apa saja toh yang dilakukan pada saat guru penggerak. Nah, ini kami menjabarkan modul 1 yang berisi 4 sub. Jadi yang pertama adalah profil Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti peran dan guru penggerak, kemudian visi misi. Nah, yang terakhir adalah budaya positif. Nah, yang pertama adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ini modul 1.1. Nah, untuk filosofi Ki Hajar di sini, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Yang kedua, tempat menuntun pengajaran tabiat benih kebudayaan. Nah, ini garis bawahnya adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, maka guru harus bisa berpihak kepada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, guru harus memahami karakter murid. Terakhir, guru harus bisa memahami tujuan pengajaran. Nah, maka diharapkan siswa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini kan kita jenjangnya SMK, jadi harus bisa siswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, adapun semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh atau teladan. Ini semuanya mungkin sudah tidak asing ya mendengar 3 semboyan ini. Di depan memberi contoh atau teladan. Ajaran ini mengandung arti bahwa seorang guru harus dapat memberikan teladan bagi peserta didik, yaitu dengan berperilaku jujur, disiplin, amanah, adil, dan toleransi kepada sesama. Salah satu cara paling mudah
untuk memberikan teladan adalah adanya keselarasan antara prakata dan perbuatan atau tindakan dalam diri seorang guru. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah membakar semangat dan mengembangkan motivasi. Seorang guru harus mampu bekerja sama dengan peserta didik. Keberadaan seorang guru di tengah juga harus bisa membangun dan membangkitkan motivasi dan semangat juang. Di tengah kesibukannya, ia juga dituntut memberikan inovasi dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik, sehingga akan tercipta suasana tim solid yang dipenuhi dengan keoptimisan untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, memberikan dorongan dari belakang. Seorang guru harus mampu memberikan dorongan moral kepada peserta didik atau siswa untuk bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan berdasarkan kodrat dan keunikannya. Tentu seorang guru harus percaya dan yakin pada kompetensi, minat, dan bakat peserta didik. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Song Tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani. Nah, ini pendidikan yang merdeka berhamba pada anak. Memerdekakan murid itu adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk memfasilitasi dan berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Nah, bisa terlihat di depan ini adalah pendidikan yang berpusat pada guru. Nah, peserta didik tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi keterampilannya. Ini pengajaran yang tempo-tempo terdahulu. Nah, ini ada video pembelajaran tempo dulu. Nah, ya. Salah teknis. Ini PPT 2023. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha hebat mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
Apakah sudah merdeka? Ini adalah pengangkatan Kemarin tanggal 17, berarti merdeka. di hadirat dewasa. Salam dan bahagia. Ini ya. Jadi untuk pembelajaran yang terdahulu itu cuma yang anak-anak mungkin konglomerat atau bupati ataupun yang lain yang boleh menuntut ilmu. Nah, kemudian tidaklah mudah mewujudkan pendidikan yang berpihak atau berhamba pada murid. Adapun kendalanya adalah masih rendahnya minat dan motivasi dalam mengikuti program ekstra yang telah disediakan sekolah. Kemudian kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian untuk solusinya adalah yang pertama mengubah pola pikir dari mengajar ke menuntun, ngemong, dan among. Kemudian memahami karakter peserta didik sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir, nah ini di kita di SMK itu guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah ini ada refleksi, janganlah bosan-bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid, peserta didik atau siswa, dan memberikan pelajaran yang berpihak kepada murid. Nah ini untuk modul 1.1. Kemudian modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak. Nah di sini biasanya kan disemboyankan ya, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah itu tergerak dari hati, bergerak untuk melakukan perubahan, dan menggerakkan yang paling sederhana adalah rekan sejawat. Kemudian komunitas praktisi ataupun MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Nah ini 4 kompetensi guru penggerak: mengembangkan diri beserta orang lain, memimpin proses kegiatan pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi seperti MGMP, KKG, dan lain sebagainya, menjadi coach bagi guru lain, menunjukkan kepemimpinan murid. Ini biasanya Bapak Ibu guru ekstra itu, contohnya di ekstra. Kemudian nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah ini kami tekankan, kami jabarkan di nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama tadi berpihak kepada murid, selalu mengutamakan kepentingan peserta didik, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian guru hanya fasilitator. Guru hanya fasilitator. Kemudian mandiri, mampu melakukan aksi dan bertanggung jawab atas segala kondisi, memiliki inisiatif dan mampu menerima pendapat dari orang lain. Kemudian reflektif, mau melihat dirinya sendiri, melakukan evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu guru semua setelah melakukan KBM, nah nanti melakukan evaluasi. Jadi saat pembelajaran pertemuan yang akan datang, seumpama pertemuan ini kurang menarik, nah evaluasi ke depan harus bagaimana. Kemudian kolaboratif, berkomunikasi dengan baik, melakukan kerjasama antar sesama guru atau pemangku kepentingan sekolah, kemudian saling ketergantungan sesama pihak dan saling menguntungkan.
Yang terakhir, inovatif, mampu memunculkan gagasan ide-ide segar yang tepat, bermanfaat dan tepat guna, bersemangat dan pantang menyerah. Nah, ini ada video. Oh, malah back. Ada video yaitu gunung es. Nah, ini bisa. Klik bisa enggak? Ya. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten
agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baru. Nah, ini tadi ya, untuk diagram atau apa, gunung es. Jadi yang tampak itu cuma sedikit. Nah, yang belum tampak itu kita gali bersama. Masih semangat Bapak Ibu guru semua? Kita yel-yelkan slogan SMK nggih. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Sambirjo, humanis, berkarakter, berprestasi. Nggih. 1 2 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Sambirjo, humanis, berkarakter, berprestasi. Tepuk tangan untuk saya. Ini masih dua modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, visi adalah sesuatu yang diimpikan guru, diimpikan oleh guru penggerak dengan metode IA, inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada dan mempertahankannya serta memunculkan hal baru dalam perubahan yang lebih baik. Kemudian tahapan merumuskan visi ini ada dua nggih, atap dan bagja. Atap itu awal atau aset, T tantangan yang dihadapi, A aksi kontribusi individu pendidik, P pembelajaran yang bermakna. Kemudian bagja, nah nanti ditekankan di sini bagja. B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Kemudian visi guru penggerak saya adalah mewujudkan generasi yang religius, kompeten, dan berwawasan global. Nah, kemarin untuk visi guru penggerak saya sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Langsungnya ini ada video lagi. Intinya kita melihat video-video. Oh iya. Sing ini Pak Toto. Nah, ini tentang bagja. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Ryder menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and Green tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan
nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran. Penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa, sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan, seperti demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Salam semangat dan bahagia. Nah, ini nggih untuk video pengantar dari Bagja. Nah, ini untuk modul 1-4 yaitu budaya positif yang kita bahas ini nggih untuk pemaparannya. Bapak A menggenggam, Bapak B mencoba membuka. Nah, nanti
ada pertanyaan. Jadi untuk yang membuka nanti Bapak A atau Bapak B. Nah, kenapa alasannya membuka? Silakan, maju enggak apa-apa. Monggo silakan enggak apa-apa. Nggih. Ini gini ya, kita apa ya, ibaratkan saja. Jadi ini tangan A dan tangan B. Nah, jadi untuk tangan B ini menggenggam sesuatu, entah itu ada uang, emas, ataupun barang berharga yang lain. Kemudian Bapak B itu ingin membuka genggamannya. Nah, itu ada pertanyaan, ini gini. Apakah Anda atau Bapak A atau Bapak B membuka kepalan tangan Anda? Jika terbuka atau membuka, apa alasannya? Kemudian, atau Bapak B membuka kepalan tangan Anda. Kemudian, apakah Anda atau Bapak A atau B menutup kepalan? Nah, mengapa, apa alasan atau B menutup kepalan tangan untuk Bapak B? Nah, ini untuk jawabannya sangat bervariasi. Ada yang menutup, tidak boleh membuka karena ada mungkin genggamannya ini ada barang-barang tertentu. Kemudian ada jawaban yaitu Bapak A membuka karena Bapak B itu memberikan sesuatu, imbalan. Mungkin nanti diajak healing ataupun touring dan lain sebagainya. Nah, diajak checking dan lain sebagainya. Nah, itu nggih. Jadi ada jawaban bervariasi. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Yang memegang kendali adalah yang mengepal tangan atau dirinya sendiri. Itu nggih. Jadi di sini ada paradigma di disiplin positif. Nah, kemudian ada dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, ini garis besarnya terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, terbuka hatinya. Ini untuk ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi
perkataan guru seperti Ki Hajar Dewantara adalah contoh, tulodo. Itu nggih. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat siswa atau murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini bahaya nggih. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terjadi permusuhan. Nah, ini ada kata-kata disiplin positif dari benak Bapak Ibu guru semua. Disiplin itu apa? Dari benak Bapak Ibu guru semua. Tata tertib, peraturan harus dijalankan, ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, di sini ditambahkan disiplin positif. Nah, untuk pengertiannya disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa? Nah, nanti kita bahas. Pada murid-murid, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid atau peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik atau murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan atau hadiah. Jadi disiplin positif ini adalah tidak ada hukuman ataupun tidak ada hadiah, garis besarnya, atau motivasi yang ketiga. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal kita untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kebajikannya adalah universal. Kemudian, nah ini nggih, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gons dalam buku Restoring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini kan dari kata disiplin tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dari SMK itu diharapkan yang kompeten dan menghargai diri sendiri, mempunyai budi pekerti yang luhur dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ini nggih, 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian nih ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu belum ada kesepakatan, belum ada keyakinannya. Jadi seumpama guru menghadapi siswa, langsung siswa tersebut jika membuat kesalahan langsung diberi hukuman. Nah itu ya, jadi tidak ada proses keyakinan, kemudian kesepakatan. Untuk identitas sukses, disiplin, nah konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah adanya kesepakatan, adanya keyakinan. Kemudian restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua adalah identitas gagal, hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid, akan tetapi untuk waktu jangka pendek, karena siswa itu sudah tahu konsekuensinya ini nanti apa. Kemudian untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, identitas gagal hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kemudian untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, biasanya korban mendapatkan keadilan, dia mungkin gimana nggih, mempunyai hak-hak karena belum ada kesepakatan dan lain sebagainya. Kemudian dari restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak-anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini untuk pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Panduan dalam membuat keyakinan kelas di sekolah atau maupun di kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau singkat, mudah dipahami daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi nggih, pernyataan universal atau kalimat positif. Oh, bawahnya ada. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai nanti keyakinan yang ada di mungkin luar dibawa di sini yang tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat KBM pertama. Jadi dibuatkan pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nanti untuk KBM-nya seperti apa ke depan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di-upgrade. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia dalam guru penggerak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifatnya adalah fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima.
Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, maupun dari binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi nanti jangan sampai dikucilkan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kompeten. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Nah, ini ada kata kompeten. Menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Kemudian meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Nah, nanti jangan sampai terkekang. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligibilitas tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting, manusia juga tidak berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian nah, 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolahan? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kebanyakan penghukum ya. Saya dulu penghukum. Manajer, Jos. Nah, ini ada video, klik lagi. Kita bisa lihat untuk posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan itu seperti apa di sini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
Agak lama ini, 12 menit. Bila posisi kontrol itu adalah satu, posisi pembunuh, dua, posisi pembuat rasa bersalah, tiga, posisi tenang, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Santai mawon Bapak Ibu guru, boleh diminum. Monggo, nggak apa-apa. Yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa itu kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini malah ditambahi ya, jika memberikan alasan. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru yang berada pada posisi pembunuh adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menghadirkan. Menyimpan dendam. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disuruh bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa menjaga kamu. Gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kamu tidak akan suatu lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Posisi pembuatan bersalah berbicara dengan yang tenang, cenderung mundur. Nah ini nggih, pembuat rasa bersalah, lembut. Memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sama membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil Untuk posisi pembuat pembuat rasa bersalah, sinten mawon nggih? Biasanya apa? Biasanya dicegak nang ngarepan, di depan. Sorot atau jam-jam awal. Nah, ini teman. Atau Pak Totok biasanya malan. berapa ini nak?
Saya bapak saya, Bu. Gimana kawan? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya hari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Bikin senang ibu. Beresin urusan aku ya. Bikin puas ibu. Beres aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersendar gurau untuk Posisi teman? suasana tetap santai. Siapa ini? Guru akan Bang Ron. Pak Noto, Pak Toto biasa deh. Wah, dijak ngopi. Namun, karena ini masih belum ekstrim. Pak Bayu. Hubungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru alasannya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Yang keempat adalah pemantau atau monitor. Nah, ini Mas Agus kelihatannya. Atau Pak Pendi malah. Pak Pendi. Ini kasusnya namanya sama nggih, Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam ini, Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Nah, berarti ini sudah dibuat keyakinan kelas nih. Kalau untuk pemantau, Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. yang terakhir posisi manajer. Kata Pak Agus menggaji karena manajer. Ya. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang diterapkan Bapak Ibu, yang pertama penghukum, bisa tunjukkan jari? 3, 4. Enggak apa-apa. Nanti kan bisa terlihat di sini yang intinya diharapkan seperti apa. Kemudian membuat rasa bersalah, tunjukkan jari. Agak tinggi enggak apa-apa, tinggi ya. Kemudian teman ya banyak. Pemantau enggak ada. Manajer enggak ada gini. Nah, kita lanjutkan. Yang diharapkan itu seperti apa? Oh, nah ini nggih. Yang disarankan adalah posisi manajer, akan tetapi kita adalah sekolah SMK itu nggih paling sedikit adalah pemantau atau manajer. Tapi ya kadang seperti katanya Pak Agung tadi, kalau sudah ditanyakan besok kemungkinan terlambat lagi. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal bagi seluruh setiap murid. Pada posisi inilah ibu untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang meningkatkan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ini nggih. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, ini grafiknya. Yang pertama adalah yang bawah itu menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya itu adalah semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang yang tidak berbuat salah. Seperti di film-film itu ya, kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah itu ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi apa? Itu untuk segitiga restitusi. Kemudian ini kami membuat. Nah, ini ada kasus. Rama adalah siswa kelas 12 TSM 2 yang pada pembelajaran saya mapel pilihan terlambat datang masuk kelas sehingga sebagai guru akan melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Adapun videonya seperti ini. Mari kiri.
Yang penting parkirnya tidak di jalan. Maaf ya, ada agak berisik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 teknik sepeda motor 2. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kelas yang diambil oleh Pak Setiawan sangat aman, menyenangkan dan juga nyaman. Apalagi ada kesepakatan kelas yaitu saling menghormati, saling menghargai dan juga menghargai waktu yang menjadikan kelas semakin tertib. Dan juga untuk Pak Setiawan untuk tetap semangat melakukan pengajaran di kelas lainnya. Semangat Pak. Oke. Nah, sebelum melakukan segitiga restitusi itu lebih baik Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi siswa tersebut tidak langsung dihukum. Jika nanti terlambat mungkin 1 kali, 2 kali direstitusi, kemudian terakhir bisa menanyakan keyakinan yaitu boleh menghukum. Karena sudah ada keyakinannya. Nah, ini kasus 2. Saat pelajaran praktek pengelasan terjadi perselisihan atau percecokan antara Faiz dan Aslam. Ini kelas 11 TBSM 1. Hal ini dipicu oleh sikap Aslam yang ingin meminjam tang kepada Faiz. Oleh Faiz, tang masih digunakan tetapi diharapkan menunggu pekerjaannya selesai. Sementara Aslam tidak sabar menunggu sambil terus-menerus berbicara, meminta meminjam tang. Faiz merasa terganggu, kemudian tang dilemparkan ke Aslam namun mengenai tangan kanan yang memegang las elektrodalas. Kemudian elektrodalas itu menyinggol tangan kirinya karena panas. Aslam akhirnya emosi dan kemudian terjadi percecokan. Kemudian guru datang melerai dan selanjutnya memfasilitasi mereka untuk berdamai, saling memaafkan dengan metode segitiga restitusi. Nah, ini ini kegiatan saat pembelajaran pengelasan. Perlu Lalu saya emosi dan menarik membuat kesalahan adalah manusiawi. Mempertahankan diri adalah namun di sini Faiz untuk memikirkan kata-kata dia mungkin lebih
Faiz bersedia memperbaiki kesalahan yang terjadi di tadi. Hal apa yang harus diperbaiki untuk lahan Faiz? Benar, Faiz mencarikan untuk perbaiki Faiz apa bisa mencarikan tempat berdiri di KS dengan Pak Bimo? Mari kita ke sana. Mencari di UKS dengan Pak Bimo, berarti guru. Ampun guru. Nah, ini sudah Dipotong. sudah ya. Silakan keduanya saling memaafkan, berbaikan, dan nanti proses pembelajarannya Ini apa itu? Untuk pembelajaran Malaysia sangat aman, nyaman, dan Anak Ibu Ayu. Oh, anak Ibu Juni. Untuk Kak Setiawan tetap semangat untuk puasanya. Langsung. Kayak sone. Nah, ini nggih, yang terakhir budaya positif keterkaitannya di filosofi KHD Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian peran dan nilai guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin waktunya sangat lama ya, 1,5 jam. Ada problem-problem, mungkin PPT saya karena 2003 tidak mendetek dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dulu, tidak usah banyak-banyak terkait waktu. Silahkan. Oke. Segitiga restitusi. Yang ini atau yang tadi, grafik tadi? Restitusi Atau ini? Ini kan ada identitas gagal, ada identitas Oke. Kalau hukuman itu kan maksudnya identitas gagal. Ya. Terus yang konsekuensi dan restitusi ini masuk dalam identitas sukses. Nah, apabila kita ketika kita menangani anak, ketika konsekuensi sudah tidak bisa sudah diberikan tapi tidak ada perubahan, terus ataupun restitusi juga tidak ada perubahan, boleh nggak kita kembali ke hukuman yang pertama? Terus kalau boleh atau enggak saya? Oh, itu. Kalau sudah dilakukan restitusi berulang kali, kemudian siswa tersebut masih melakukannya, nah, kami merasakan adalah boleh. Berarti
konsekuensi. Itu konsekuensi. Karena pertama, nanti biasanya ada surat pernyataan. Berarti nggak masuk hukuman. Kalau hukuman itu ya, jadi belum ada kesepakatan, belum ada pernyataan. Kalau mengulang lagi, nah langsung. Misal, berarti kalau sudah konsekuensi terus badannya bukan, ini hukuman. Atau gimana? Konsekuensi. Nah, konsekuensi namanya. Karena sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemungkinan murid tersebut tidak pernah masuk. Nah, dihungkisi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dibuatkan surat pernyataan, jika tidak masuk lagi, nah nanti konsekuensinya ini ada konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu langsung spontan. Langsung spontan. Jadi tidak ada keyakinan, tidak ada hukuman, betul. Masalahnya di sini suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, siswa kan belum tahu. Kedua, ada nggak ini batasan-batasan tertentu ketika kita menentukan konsekuensi ataupun restitusi? Contoh, misal konsekuensi misal nggak atau terlambat, terus konsekuensinya mungkin bukan push up atau dan ngepel misalnya saat sekolah. Boleh nggak? Semuanya ada batasan-batasan tertentu nggak gitu? Kalau menurut kami boleh, karena sudah ada konsekuensi restitusi pertama, kedua, pertama nanti kalau mengulangi lagi dibuatkan surat pernyataan. Jika mengulangi lagi, nah konsekuensinya itu nanti apa? Mungkin membersihkan musola, terus terlambat lagi, lebih jangkauannya luas. Nah, terlambat lagi, luas lagi. Berarti yang pertama dilakukan oleh guru itu adalah membuat kesepakatan. Betul. Kesepakatan dan keyakinan. Nah, ketika membuat kesepakatan kelas ini ada harus mana dua belah pihak ini antara murid dan guru ini saling menyetujui atau guru yang menentukan terus murid menyetujui atau murid yang menentukan sendiri disetujui oleh guru. Ya. Nah, dibuat kesepakatan keyakinan kelas, yang membuat itu siswa. Yang membuat siswa. Membuat siswa. Bukan gurunya. Nanti guru itu menyaring, menyimpulkan. Jika nanti kadang kan ada siswa dalam pembelajaran boleh menggunakan HP, boleh mainan HP. Nah, itu kalau mengganggu temannya kan tidak boleh. Nanti dibuat disaring, dibuat kalimat positif. Kalimat positif yaitu menghargai orang lain. Jadi kan menggunakan HP tidak mengganggu orang lain atau tidak bermain. Intinya menggunakan HP boleh itu browsing pembelajaran dan lain sebagainya. Berarti yang menentukan siswa. Betul. Yang membuat guru, siswa. Misal yang saya tanya boleh nggak? Terus kemudian kalau guru yang menentukan nggak boleh. Kalau menentukan boleh. Sama disepakati warga. Misal saya dalam kelas aku menentukan bahwasanya murid yang terlambat harus kembali ke sekolah. Muridnya gelap ya apa bukan? Ya. Biasanya ya seperti itu. Ya. Kemarin juga ada siswa itu pembelajaran saya tidak ikut kan 3 jam, 2 jam setelah istirahat. Setelah itu istirahat 1 jam. Masih pembelajaran. Nah, siswa tersebut tidur, lupa. Nah, nanti konsekuensinya apa kalau melakukan lagi? Keliling lapangan, Pak. Mau Pak. Nah, konsekuensi seperti itu. Yang membuat itu siswa. Sudah ada kesepakatan. Jadi kalau mengulangi lagi, konsekuensi dilakukan. Ya, gitu saja ya. Karena waktunya sudah sangat-sangat lama. Ini. Saya rasa untuk pemaparan saya cukup sekian. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, Bapak Ibu guru semua yang telah mengikuti dari pagi sampai siang ini. Kiranya cukup sekian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.